Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para mahasiswa PAUD dan mahasiswa ekonomi syariah semester 3 Universitas Latan Samasiro yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan yang pertemuan keempat kali ini dalam mata kuliah ilmu kalam. Mudah-mudahan dengan 2 jam ke depan kita bisa untuk bersama-sama untuk memahami, menganalisis tentang ilmu kalam. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang menganalisis perkembangan ilmu kalam. Mari kita lihat semuanya bahwa menganalisis perkembangan ilmu kalam ini terbagi kepada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengantar ilmu kalam. Berikutnya latar belakang munculnya ilmu kalam. Fase awal perkembangan, fase klasik yaitu kejayaan ilmu kalam. Fase pertengahan, fase modern atau kontemporer, analisis perkembangan ilmu kalam, relevansi ilmu kalam saat ini, dan kesimpulan. Nah, mudah-mudahan dengan slide yang sudah disiapkan ini kita bisa untuk membahas secara rinci ya dari awal slide sampai pertemuan terakhir dalam slide ini. Saudara-saudara sekalian, menganalisis perkembangan ilmu kalam yaitu punya tujuan dalam pertemuan ini memahami apa itu ilmu kalam secara operasional. Selanjutnya tujuan pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi fase-fase sejarah perkembangannya. Berikutnya mengenal tokoh dan argumen utama tiap aliran. Berikutnya menilai relevansi kalam pada isu kontemporer. Dan saya berharap setelah pertemuan ini ya para mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan posisi teologis klasik dan menerapkan konsep kalam pada persoalan modern. Nanti di akhir perkuliahan kita ya mahasiswa boleh nanti untuk mencatat ada 3 pertanyaan yang muncul ya dalam kuliah dan untuk didiskusikan dalam kesempatan lain. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, yang pertama adalah pengantar ilmu kalam ya. Definisi operasional ya bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang akidah Islam dengan pendekatan rasional dan argumentatif. Apa tujuannya? Yaitu untuk membela dan meneguhkan keimanan umat Islam dari berbagai aliran yang menyimpang. Jadi ilmu kalam itu adalah kajian teologis dalam Islam yang menggunakan argumen rasional dan logika untuk menjelaskan, membela, dan merumuskan doktrin akidah atau iman. Fokusnya pada sifat-sifat Tuhan, ketetapan takdir, tanggung jawab moral manusia, dan keabsahan dasar-dasar teologis.
Objek kajiannya itu apa? Yaitu akidah. Ada tauhid, sifat-sifat Allah, nubuwah, qiyamah, qada wa qadar. Adapun metodenya itu kombinasi nas atau teks dan akal, logika, memakai dalil rasional bila diperlukan. Fungsinya adalah mempertahankan kemurnian akidah dari penyimpangan, ya. Selanjutnya menyusun argumen yang rasional agar akidah itu dapat diterima di arena intelektual atau proaktif. Nah, kita contohkan secara sederhana ya. Kalau ada yang berkata jika Tuhan Maha mengetahui, manusia tidak punya pilihan ya, gitu. Maka kalam merespon, ya, jelaskan makna ilmu Tuhan ya dan kebebasan manusia sehingga tidak terjadi kontradiksi logis. Jadi dengan demikian bahwa ilmu kalam adalah usaha rasional untuk memahami dan membela ajaran Islam tentang Tuhan dan takdir. Saudara, berikutnya adalah latar belakang munculnya ilmu kalam. Awal muncul pada masa Khulafaur Rasyidin ya, dan dinasti Umayyah. Ya, abad ke-1 dan ke-2 sampai ke-2 Hijriah, yaitu kurang lebih abad ke-7 sampai ke-8 Masehi ya. Itu adanya perdebatan politik, fitnah, pembunuhan khalifah ya, konflik internal. Itu memicu masalah teologis. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan? Apakah takdir ya menentukan segalanya? Nah, pengaruh intelektual eksternal. Nah, yaitu ini terjemahan karya-karya Yunani ya. Aristoteles, Plato itu masuk ke dunia Islam ya, menjadi bahan diskusi intelektual. Nah, sekarang kebutuhan praktisnya itu bahwa negara dan masyarakat itu butuh legitimasi teologis bagi tindakan politik dan hukum. Nah, sekarang politik itu memunculkan pertanyaan, jika pemimpin berbuat salah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, aliran teologis muncul untuk menjawab masalah moral dan legitimasi. Ya, kontak dengan filsafat Yunani memberi kerangka bahasa, logika, kausa yang digunakan untuk merumuskan argumen teologis ini. Nah, contoh secara konkret ya, Perang Sippin sekitar 657 Masehi dan sengketa kekhalifahan menyebabkan kelompok-kelompok menyusun argumen teologis untuk membenarkan posisi politik mereka. Nah, ini untuk mempercepat pemikiran teologis sistematis. Berikutnya, saudara-saudara mahasiswa, yaitu fase awal perkembangan. Nah, ini mulai dari abad ke-1 sampai dengan ke-2 Hijriah ya. Adapun tokoh-tokoh awal yaitu Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Dimashqi dan Jaham bin Sofwan ya. Nah, ini fokusnya kepada kebebasan manusia PS kehendak Tuhan. Nah, sekarang Qadariyah ya. Qadariyah. Nah, ini ada garis besar aliran dan posisi utama, umpamanya Qadariyah. Itu pendekatan kebebasan. Ya, menekankan kebebasan manusia, ya manusia bertindak itu bukan dipaksa oleh Tuhan. Ya, bukan dipaksa oleh Tuhan.
Jadi mereka itu berargumen bahwa tanpa kebebasan moral tidak mungkin ada tanggung jawab dan hukuman pahala. Nah, tokoh awal yang sering diasosiasikan yaitu Ma'bad al-Juhani itu ya. Tetapi Qadariyah berkembang secara kolektif. Berikutnya adalah Jabariyah, determinisme ya. Itu menekankan kehendak Tuhan yang menentukan segalanya. Jadi tindakan manusia pada dasarnya itu merupakan akibat kehendak Tuhan. Ya, Jaham bin Safwan sering diasosiasikan. Dan yang terakhir ya, aliran-aliran ini yang terjadi pada abad ke-1 ke-2 yaitu Muqallid ya, PS Mu'tazilah. Nah, ini di fase awal muncul bentuk-bentuk pendapat yang menjadi cikal bakal yaitu kajian murokab ya. Saudara-saudara sekalian, nah Qadariyah, jika Tuhan sudah menentukan ya sehingga manusia tidak bebas. Nah ini pendapat berikutnya daripada Qadariyah ya. Jadi keadilan Tuhan dipertanyakan. Mengapa menghukum sesuatu yang tidak bisa diubah oleh pelaku gitu. Oleh karena itu manusia harus diberi kebebasan moral. Nah, ini menurut Qadariyah. Sekarang menurut Jabariyah yaitu menekankan kedaulatan dan kekuasaan mutlak Tuhan. Penekanan pada keesaan Tuhan yang absolut. Ya. Jika Tuhan menentukan segalanya, maka masalah ketidakadilan harus dipahami dalam rangka hikmah ilahi. Umpamanya kita berikan contoh ya, contoh aplikatif ya. Umpamanya seseorang menabrak orang lain karena pabrik membuat rem rusak umpamanya. Qadariyah menekankan tanggung jawab pelaku gitu. Nah, kalau Jabariyah akan menempatkan keputusan dalam kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan begitu. Lalu menjelaskan hukuman pahala lewat hikmah ilahi. Slide berikutnya adalah fase klasik, yaitu kejayaan ilmu kalam ya. Di sini terjadi pada abad 3 sampai 5 Hijriah. Disebut juga masa keemasan ya. Itu muncul aliran besar Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ya. Tokoh-tokohnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kita akan coba paparkan secara singkat tentang Mu'tazilah, Asy'ariyah ya. Nah, Mu'tazilah, aliran rasionalis teologis ya. Aliran rasionalis teologis yang menonjolkan peran akal dalam menafsirkan ajaran agama ya. Ada 4 pilar yang terkenal. Mu'tazilah itu tauhid, itu menjaga kemurnian konsep Tuhan, keadilan ilahi ya, janji dan ancaman, dan komitmen moral. Nah, adapun argumen utamanya yaitu tindakan Tuhan harus adil. Jika Tuhan berbuat sesuatu yang tampak tidak adil, akal harus menilai interpretasi teks. Ya, akal dapat menetapkan prinsip moral dasar. Nah, implikasinya menyusun interpretasi yang kadang menolak pemahaman literal jika bertolak belakang dengan prinsip keadilan rasional. Nah, sekarang kelemahan yang biasa dikritiknya itu adalah terkesan menempatkan akal di atas tekstualitas. Jadi potensi subjektivitas. Nah, itu adalah Mu'tazilah ya. Mu'tazilah. Nah, sekarang Asy'ariyah ya. Asy'ariyah ini tokohnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, reaksi terhadap Mu'tazilah itu menegaskan otoritas wahyu sambil menerima peran akal ya, tetapi lebih terbatas. Nah, sekarang bagaimana prinsip inti daripada Asy'ari ini? Yaitu menjaga otoritas tekstual, menjaga wahyu.
ya, dengan memberi ruang bagi akal dalam batas-batasnya, ya, memperkenalkan doktrin khas, ya, perolehan untuk menjelaskan tanggung jawab manusia. Sebagai argumentatifnya adalah perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan. Ini kata Asy'ari, ya. Tetapi manusia memperoleh perbuatan tersebut sehingga tetap bertanggung jawab menghindari determinisme ekstrim. Nah, implikasinya penyeimbang antara determinisme dan kebebasan, yaitu memberikan landasan untuk etika dan hukum syariah tanpa menentang teks, ya. Sebagai kritiknya itu konsep, ya, kadang dianggap rumit, ya, dan filosofis. Satu lagi dari fase klasik ini adalah Maturidiyah. Ini tokohnya adalah Abu Mansur, ya, Al-Maturidi. Nah, jadi Maturidiyah ini mengatakan bahwa tradisi teologis yang berkembang di wilayah Transoksiana, ya, Samarkand, yaitu mirip Asy'ariyah, namun ada perbedaan teknis tentang cara peran akal dalam masalah penangkapan iman. Adapun perbedaan kuncinya itu Maturidi menempatkan peran akal sedikit lebih kuat dalam beberapa isu dibanding Asy'ariyah, ya, tentang misalnya tentang bukti akal untuk prinsip-prinsip etika dasar. Saudara-saudara mahasiswa, berikutnya adalah fase awal perkembangan. Nah, ini fase awal perkembangan, masa perdebatan politik dan teologis ini, ya. Tokoh-tokoh awalnya adalah Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Dimashqi, dan Jaham bin Sofwan. Nah, ya, jadi periode ini menunjukkan usaha sistematisasi. Kalam digabungkan, dikritik, ya, terhadap filsafat Yunani, ya, ilmuwan Muslim baik kalam maupun filsafat itu mulai menulis karya-karya secara sistematik, ya. Nah, sekarang kita akan membahas daripada tokoh dan kontribusinya, ya, dengan penjelasan. Al-Ghazali umpamanya 1058 sampai 1111 Masehi, itu karyanya terkenal dengan kekacauan filosof atau tahafut al-falasifah, ya. Nah, jadi bagaimana ini dengan isi daripada tahaful al-falasifah ini, gitu, ya. Jadi mengkritik klaim-klaim metafisika para filsuf yang menurutnya menyalahi wahyu, misalnya kekekalan dunia. Namun ia juga menegaskan pentingnya argumen rasional untuk mempertahankan iman. Nah, sekarang konsekuensinya itu menyeimbangkan antara skeptisisme terhadap filsafat ekstrim dan penggunaan metode rasional bila perlu. Itu menurut Al-Ghazali, ya. Nah, sekarang Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini tahun 1150 sampai 1210 Masehi. Bagaimana kata Fakhruddin Ar-Razi ini? Yaitu mengembangkan argumen rasional dalam tubuh Asy'ariyah, memperkenalkan pendekatan besar terhadap ilmu alam dan teologi. Adapun sebagai kontribusinya memperdalam diskursus tentang sifat Tuhan, pengetahuan Tuhan, dan interpretasi nas. Nah, jadi perdebatan tentang sifat Tuhan ini, ya, bagaimana menjelaskan sifat-sifat tanpa mempersonifikasi Tuhan, gitu, ya. Nah, makanya Al-Ghazali itu menolak klaim filsafat yang mereduksi Tuhan menjadi sebab materi. Nah, kalau Razi itu menggunakan prinsip logis untuk menjelaskan kompatibilitas antara keesaan Tuhan dan adanya atribut, ya. Saudara yang saya hormati, yang saya cintai, berikutnya adalah
fase klasik, yaitu kejayaan ilmu kalam ya. Kejayaan ilmu kalam ya, pada fase ini terjadi abad ketiga sampai 5 Hijriah ya, masa keemasan. Itu muncul aliran besar Mu'tazilah Asy'ariyah. Mohon maaf ya. Kita lanjut ke itu yang tadi ya. Yang tadi maaf, kita lanjut fase pertengahan ya. Fase pertengahan. Maaf, itu betul. Kita lanjut fase modern, kontemporer. Ya, pada fase ini tantangan sekularisme, sains modern dan pluralisme ya. Tokohnya adalah Muhammad Abduh, Fajlur Rahman, dan Harun Nasution ya. Sekularisme, pemisahan agama dan negara. Nah, ini menuntut argumentasi untuk peran agama di ranah publik ya. Kalau sains modern ya, itu menuntut rekonsiliasi tafsir literal ya, PS metaforis tentang teks yang berkaitan alam. Berikutnya, kalau pluralisme agama dan multikulturalisme itu menuntut model teologi yang inklusif dan dialogis. Nah, berikutnya ada hak asasi manusia dan demokrasi. Itu bagaimana menempatkan nilai universal HAM dalam tradisi hukum dan etika Islam. Nah, adapun tokoh modern dan pemikirannya adalah Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini 1849 sampai 1905 ya. Ajakan ijtihad, terus pembaharuan pendidikan, mengurangi kekakuan interpretasi literal gitu ya. Sedangkan kalau Fajlur Rahman 1919 sampai 1988 itu menekankan konteks historis wahyu, membaca ulang tekstualitas untuk menarik prinsip etika universal ya. Terus berikutnya adalah Harun Nasution. Nah, kalau Harun Nasution ini adalah dari Indonesia ya, yaitu mempromosikan rasionalisasi teologi Islam di Indonesia yang menekankan koridor ilmiah dalam memahami iman. Ya, kita beri contoh ya, bioetika, umpamanya bagaimana kalam modern merespon fertilisasi ya in vitro. Itu pendekatan prinsip ya, maqasid, tujuan syariah, itu kajian maslahat, mafsadah. Demokrasinya adalah apakah konsep kedaulatan rakyat bertentangan dengan kedaulatan Tuhan ya. Kalau modern menawarkan pendekatan teologis yang menempatkan pemerintahan dalam kehendak moral dan pelayanan publik. Berikutnya, saudara-saudara, analisis perkembangan ilmu kalam ya. Analisis perkembangan ilmu kalam. Ini ada dari reaktif menjadi reflektif, dari politik ke ilmiah, dari lokal ke global. Nah, ilmu kalam ini digunakan untuk memahami hakikat iman dan tantangan zaman. Nah, sekarang kerangka analitis yang bisa diajarkan ada 4 dimensi. Yang pertama, tujuan atau fungsi ya. Nah, dari mempertahankan doktrin ya, menjadi instrumen reflektif untuk interpretasi iman. Metode dari debat retoris teologis ke metodologi sistematis, logika, filsafat ya, hermeneutika modern. Nah, adapun cakupannya itu yaitu dari isu internal, qadar, sifat Tuhan. Kalau isu publik itu ya politik, etika, sains ya. Adapun
geografisnya, kulturalnya yaitu dari wilayah Arab, Timur Tengah. Nah, interaksi globalnya Indonesia, Afrika, dan Eropa ya. Itu saudara-saudara ya secara singkatnya ya tentang analisis perkembangan ilmu kalam. Kita lanjut ya ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya adalah relevansi ilmu kalam saat ini. Apa nih relevansinya ya? Gitu. Yaitu menjaga kemurnian akidah di tengah globalisasi, menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan rasional, membangun teologi Islam yang humanis dan kontekstual ya. Ya, dialog antar agama ya, dialog antar agama. Nah, kalam menyediakan tool argumentatif untuk berdialog tanpa mengorbankan doktrin dasar. Contoh, membahas konsep monoteisme ya dengan konsep Tuhan dalam tradisi lain. Adapun etika publik ya, etika publik dan kebijakan yaitu model kalam modern bisa membantu perumusan dasar moral kebijakan, misalnya hukum pidana ya, kebijakan kesejahteraan. Pendidikan agama, kurikulum yang mengajarkan akal ya, nas, agar mahasiswa lebih kritis dan toleran. Nah, adapun sains dan agama yaitu kalam modern itu membantu merumuskan batas interpretasi teks suci ya dalam menyikapi temuan ilmiah, misalnya evolusi, asal usul alam semesta. Nah, itu adalah contoh-contoh langkah tindakan daripada aplikasi spesifik ya tentang relevansi ilmu kalam saat ini. Nah, contoh studi kasus ya pendek. Jadi pemerintah daerah hendak merumuskan kebijakan vaksinasi. Ya, bagaimana kalam membantu menyusun argumentasi berbasis maslahat dan prinsip syariah. Maka langkah jawabannya itu identifikasi maslahat, analisis nas yang relevan, konsultasi ahli fikih, rekomendasi kebijakan. Nah, itu ya tentang relevansi ilmu kalam saat ini. Dan yang berikutnya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi ilmu kalam berkembang dari klasik hingga modern yang mencerminkan kemampuan Islam berdialog dengan akal dan zaman. Diperlukan pembaruan agar tetap relevan bagi generasi modern. Jadi ilmu kalam lahir dari kebutuhan praktis ya, dan intelektual, berkembang melalui fase awal yang polarisatif ya, menuju sintesis klasik dan terus bertransformasi hingga sekarang menghadapi tantangan modern. Ya, sebagai mahasiswa kalian diajak tidak hanya memahami sejarah tetapi juga mampu menempatkan bahasa kalam untuk menyelesaikan persoalan nyata ya. Saudara-saudara yang saya hormati, dari akhir pembahasan tentang menganalisa ilmu kalam, perkembangan ilmu kalam ini ya, saya akan memberi pertanyaan ya kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah bagaimana Anda akan memakai pemikiran kalam untuk menjawab isu moral di profesi Anda nantinya. Itu yang pertama ya. Sekali lagi, bagaimana Anda akan memakai pemikiran kalam untuk menjawab isu moral di profesi Anda nantinya. Yang kedua, manakah aspek ilmu kalam yang menurut Anda perlu diperbarui lagi? Mengapa? Nah, gitu ya. Itu saja saya pikir pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara-saudara di akhir perkuliahan ini. Nah, silakan nanti dijawab ya. Jawabannya nanti bisa untuk ditulis secara
tangan ya, ditulis tangan tidak ditik gitu ya, nanti dikirim ke ke tugas, yaitu di classroom ya gitu, ke bagian tugas di classroom. Terima kasih saudara-saudara para mahasiswa FIAUD dan mahasiswa ekonomi syariah. Itu adalah merupakan penjelasan daripada perkuliahan kita kali ini dalam pertemuan keempat, dan mudah-mudahan bisa dicerna ya apa yang telah disampaikan oleh saya, dan saudara-saudara lebih aktif kreatif lagi dalam menemukan tentang materi-materi perkembangan ilmu kalam ini. Terima kasih semuanya. Selamat untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.